Halo semua, kembali lagi di Movielogy. Kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya akan seru dan membuat penasaran. Film ini menceritakan sebuah virus yang sangat ganas, di mana virus ini mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, menjadikan orang-orang yang melawannya menjadi kewalahan. Bahkan, kecerdasan manusia dan virus ini saling bersaing. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di suatu malam yang sunyi di daerah Utah, ada sepasang kekasih yang sedang bersantai sambil melihat bintang-bintang di langit. Namun dalam kesunyian tersebut, mereka dikejutkan dengan sebuah benda langit yang jatuh. Mereka penasaran dengan benda tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membawanya ke kota, meskipun mereka tidak tahu apa yang dibawanya ini. Di malam yang sama, sejumlah tentara telah berkumpul di lokasi jatuhnya benda langit tersebut. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencoba pergi menuju kota terdekat untuk menelusuri keberadaan benda tersebut. Setelah sampai di kota, mereka dibuat terkejut dengan keadaan kota yang sepi dan terdapat banyak tubuh manusia tergeletak di jalan. Di sisi lain, seorang pria bernama Mencek yang merupakan kepala pertahanan biologis menghubungi Direktur Dewan Keamanan Nasional bernama Viter untuk menjelaskan kejadian di kota Vietnam dan memberitahukan bahwa daerah tersebut telah dikarantina. Dan Viter berjanji akan membahas masalah itu bersama Presiden dan memberikan wewenang kepada Mencek untuk mengaktifkan Wildfire. Oleh karena itu, Mencek memerintahkan anak buahnya untuk menjemput beberapa ilmuwan penting untuk mendeteksi jika ada ancaman bioteror tingkat tinggi. Ilmuwan itu diantaranya, yang pertama ada Jeremy, yaitu seorang kepala proyek penelitian. Kemudian ada seorang ahli mikrobiologi. Dia pernah membantu pemerintah Cina mendesain senjata biologis Prancis. Yang ketiga ada Charlene. Dia adalah seorang ahli patologi. Kemudian ada Bill. Dia adalah seorang ahli virus sekaligus tentara. Dan yang kelima ada Angela, seorang ahli biologi yang khusus mendalami penyakit eksotik. Sementara itu, Jack yang seorang reporter investigasi bertemu dengan temannya yang bernama Wizard. Wizard memberitahukan informasi penting tentang suatu proyek rahasia, yaitu proyek SKU. Dia juga memperlihatkan sebuah video yang dimana isinya tentang kematian misterius warga kota Vietnam, di mana para tentara pernah menyebut nama Mencek. Hanya saja Jack harus memberikan sejumlah uang kepada Wizard untuk mendapatkan video tersebut. Setelah mendapatkan video tersebut, Jack menelpon mantan istri Jeremy yang memberitahukan bahwa Jeremy dijemput oleh sejumlah orang tanpa penjelasan apapun. Di saat yang sama, Mencek menemui para ilmuwan tersebut dan memberitahukan tentang jatuhnya satelit Amerika di kota Vietnam, di mana pertemuan itu diadakan di pangkalan angkatan udara Peterson. Kemudian Mencek memperlihatkan sebuah rekaman yang sama dengan rekaman yang dilihat oleh Jack. Mencek berkesimpulan bahwa mereka sedang berhadapan dengan agen biologis yang berkode Andromeda. Karena pihak militer tidak mengetahui alasan satelit itu jatuh dan apa yang menyerang warga, maka untuk itulah kemampuan para ahli biologi diperlukan. Saat sedang menonton rekaman tersebut, Angela melihat ada salah satu tubuh warga yang awalnya berada di dekat mobil tentara menjadi berpindah tempat. Jadi mereka menyimpulkan bahwa masih ada orang yang selamat. Karena hal itu, Jeremy, Angela, dan Bill dikirim ke Utah untuk menemukan orang yang masih selamat, dan dengan menggunakan helikopter. Setelah kepergian mereka bertiga, Mencek mendapat telepon dari Kolonel Verus yang merupakan tangan kanannya, memberitahukan bahwa Jack yang seorang reporter telah mendapatkan informasi mengenai proyek SKU. Mendengar hal itu, Mencek langsung memerintahkan Verus untuk mengawasinya dan menemukan siapa orang yang telah membocorkan informasi tersebut. Di atas kota Venom, tim melihat sebagian besar kota terbakar. Namun, burung-burung yang berada di sana tidak terinfeksi oleh Andromeda. Tapi, Mencek memerintahkan pilot untuk menyemprotkan klorosin agar terhindar dari resiko apapun. Alhasil, satu persatu burung yang terkena gas tersebut berjatuhan. Di sisi lain, Jeremy, Angela, dan Bill turun dari helikopter mereka, mulai memeriksa tubuh warga yang tergeletak di jalan. Mereka mulai mengetahui bahwa kebanyakan warga menunjukkan kondisi yang sama, yaitu tidak ada yang berdarah.
Dan mereka juga menemukan tentara yang tewas di mobil pada malam sebelumnya. Di mobil tersebut, mereka menemukan GPS yang khusus untuk melacak satelit. Lalu mereka mulai bergerak mengikuti petunjuk dari GPS tersebut, hingga akhirnya sampai di sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan tubuh sepasang kekasih yang sebelumnya, yang diketahui membawa satelit ke kota. Di sebuah ruangan, mereka menemukan satelit yang ternyata sudah dibuka oleh seorang pria. Ketika Angela memeriksa nadi pria tersebut yang berada di dekat satelit, mereka dibuat heran karena nadi pria itu hanya berisi debu tanpa ada darah sedikit pun. Sementara itu di kota Vietnam, tim Jeremy memasuki sebuah toko dan menemukan tubuh seorang pria dalam kondisi mengenaskan yang berbeda dari tubuh-tubuh warga lainnya. Saat memeriksa rekaman CCTV, ternyata pria tersebut tanpa menghabisi diri sendiri menggunakan gergaji mesin. Hal ini menyebabkan mereka berpikir bahwa Andromeda juga membuat warga menjadi gila. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara tangisan bayi yang membuat mereka bergegas mencari asal suara tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan seorang bayi yang masih hidup di dekat tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Setelah mendapatkan informasi mengenai dua orang yang selamat tersebut, Menchek menelpon Bitter dan memberitahukan rencananya untuk menghancurkan kota Piedmont. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai di sebuah lab penelitian bawah tanah yang telah terisolasi. Sebelum memasukinya, Jeremy, Angela, dan Bill harus melalui proses dekontaminasi berlapis ke seluruh tubuh mereka. Jeremy lantas menjelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran kontaminasi, maka urutan penghancuran diri lab tersebut akan berfungsi secara otomatis dalam waktu 15 menit. Untuk menghentikannya hanya bisa dilakukan dengan kartu dan cap jempol dari Bill. Hal ini dilakukan karena Bill adalah satu-satunya ilmuwan yang berasal dari militer. Sementara itu di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat yang bernama Scott mengungkapkan kemarahannya kepada Bitter karena tidak pernah diberitahu mengenai proyek SKU. Di sisi lain, rencana Menchek untuk menghancurkan kota Piedmont tidak dapat dilakukan karena alasan program nuklir mereka terkait Cina dan Rusia. Oleh karena itu, Presiden memutuskan membiarkan para ilmuwan mencari cara untuk mengatasi hal ini sebelum mengikuti rencana sang jenderal atas keputusan Presiden. Maka untuk mencegah tim peneliti membocorkan rahasia kepada wartawan, Menchek memerintahkan Ferus untuk mengatakan bahwa komunikasi dari lab keluar terputus. Sementara itu, Jack mendengar suara tembakan dari pesan Wizard. Merasa ada yang janggal, maka Jack langsung segera menelpon Charlie dan meminta bantuan untuk mencari Wizard. Jack juga memberitahu bahwa tentara telah diperintahkan oleh Bitter yang tidak memiliki wewenang atas hal itu. Di lab, Jack memberitahu kepada rekan-rekannya mengenai komunikasi dengan dunia luar yang terputus, jadi meminta mereka untuk fokus. Untuk memulai penelitian pada satelit, Xi mengatakan bahwa satelit itu berusia 2 atau 3 generasi lebih tua dari mereka dan tidak dibuat untuk komunikasi atau navigasi, melainkan sebuah kapal yang didesain mencari material biologis di luar angkasa. Karena itu, mereka berpikir Menchek telah menutupi sesuatu. Ketika sedang memperhatikan bagian dalam satelit dengan menggunakan kamera, mereka melihat zat berwarna hitam yang menempel dan diperkirakan sebagai Andromeda. Di luar kota Piedmont, para tentara sedang menyiapkan camp untuk melakukan sebuah operasi militer. Jack yang datang ke sana mencoba untuk mewawancarai mereka. Namun tak satu pun dari tentara yang tahu tujuan mereka menyiapkan semua itu. Selang beberapa saat, Jack mendapatkan telepon dari Charlie yang memberitahukan bahwa Wizard telah meninggal. Mendengar hal itu, Jack memutuskan untuk kembali ke kota dan memastikan bahwa Wizard telah meninggal. Selang beberapa saat, Jack menerima pesan suara dari Jeremy yang berkata dia memiliki informasi penting dan memintanya untuk segera menghubunginya kembali. Namun, Jack menyadari dirinya sedang diikuti dan lalu bergegas pergi. Sedangkan di lab, hasil analisis terhadap zat hitam pada satelit tadi menjelaskan bahwa Andromeda adalah nanoteknologi yang berasal dari masa depan, yang berjarak ribuan tahun cahaya dari teknologi bumi saat ini. Di ruangan lain, Angela yang sedang memeriksa Kyle, secara tiba-tiba dia sadar dan menjadi ketakutan, sehingga Angela memberitahu bahwa dia dikarantina bersama seorang bayi setelah wabah melanda kota Piedmont. Angela bertanya terkait riwayat kesehatan Kyle, dan Kyle memberitahu bahwa dirinya mengidap beberapa penyakit, termasuk MA, dan dia mengkonsumsi berbagai obat untuk penyakit-penyakitnya itu.
Angela lalu bertanya apa yang terjadi di malam wabah melanda. Sayangnya Kyle tidak terlalu banyak tahu. Tapi pada malam itu, sepasang kekasih membawa satelit ke kantor pemadam kebakaran. Karena kepala kantornya adalah seorang teknisi, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu jadi berpikir jika benda tersebut adalah milik alien atau satelit karena jatuh dari angkasa. Dan kebetulan Kyle ada di sana dan tidak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Lalu, Kyle pun memutuskan untuk pergi membeli minuman. Namun, tiba-tiba ada seorang pria yang tergeletak kesakitan. Melihat hal itu, Kyle segera mencari bantuan. Namun, sepanjang perjalanan, dia justru melihat para warga yang juga kesakitan. Bahkan ada warga yang menghabisi diri sendiri sampai akhirnya ada 2 orang tentara yang datang dan juga mengalami hal yang serupa. Setelah mendengar kisah itu, tim pun berkumpul untuk mendiskusikan apa yang telah mereka temukan. Charlene menjelaskan bahwa Andromeda adalah sel tunggal yang menular melalui udara, tetapi tidak menular melalui mayat. Menurut mereka, Andromeda juga telah mengalami rekayasa genetika. Jadi, tidak mungkin hanya organisme alami yang berasal dari luar angkasa. Namun setelah penemuan tersebut, Charlene dan Bill dengan wajah panik memberitahu Jeremy bahwa Andromeda tidak memiliki DNA. Dan hal ini membuktikan bahwa itu adalah alien. Di tempat lain, Jack sengaja meninggalkan mobilnya dengan menumpang mobil pengantar makanan untuk menghindari pengejaran. Dengan menggunakan mobil itu, Jack berhasil kembali masuk ke dalam kamp militer. Tapi saat menanyakan beberapa hal, tiba-tiba Jack mendapat telepon dari Jeremy yang menggunakan ponsel penjaga lab. Jack memberitahu tentang proyek SKU yang dijalani oleh Menchek dan diperkirakan telah membunuh warga Vietnam. Mendengar hal itu, Jeremy juga memberitahu mengenai Andromeda yang mereka ketahui sebagai infeksi biologis yang menyerang warga Vietnam dan meminta Jack untuk menyelidiki proyek tersebut agar mereka bisa memastikan hubungannya dengan keberadaan Andromeda dan keterlibatannya Menchek selaku jenderal. Beberapa saat kemudian, Menchek mendapatkan telepon dari penjaga lab yang menyampaikan pesan dari Jeremy, yaitu meminta agar sistem komunikasi disambungkan kembali. Jika tidak, Jack akan membocorkan tentang proyek SKU di televisi. Menyadari bahwa Jeremy telah mengetahui proyek SKU tersebut, akhirnya terpaksa Menchek mengumpulkan para ilmuwan dan ia menyangkal sengaja mengisolasi mereka dengan memutuskan komunikasi, tapi memberitahu kebenaran tentang satelit yang jatuh tadi. Jadi, NASA menemukan kemunculan lubang di tata surya yang berpotensi sebagai cara untuk menjelajahi galaksi. Oleh karena itu, proyek tersebut dibuat untuk membangun satelit untuk mengeksplorasi kemungkinan tersebut dan mungkin akan membawa kembali sampel organisme hidup. Hanya saja, mereka tidak tahu hal yang menyebabkan satelit tiba-tiba menjadi tak terkendali ketika mendekati lubang tersebut, hingga akhirnya jatuh tepat sebelum lubang tersebut tertutup. Dikarenakan insiden kematian warga yang telah terjadi di kota zona karantina, dan juga para ilmuwan yang belum menemukan cara untuk menghentikan Andromeda yang juga diyakini sebagai alien, maka Menchek harus bertindak cepat dengan meledakkan wilayah Vietnam sebelum Andromeda menyebar lebih luas. Menchek juga kembali menyampaikan rencananya kepada presiden. Mendengar penjelasan mengenai alien Andromeda, akhirnya presiden menyetujui rencana Menchek. Maka dari itu, seorang pilot wanita dikirim untuk menjatuhkan bom, sementara para tentara mempersiapkan batas radiasi. Namun tiba-tiba ada seekor burung elang melintas dan menjatuhkan seekor tikus, yang dimana rupanya tikus tersebut membawa Andromeda dan menginfeksi para tentara. Namun di tengah kekacauan tersebut, ada seorang tentara yang berhasil menyelamatkan diri. Di kamp tentara, Jack diberitahu oleh seorang tentara bahwa mereka memiliki peralatan khusus untuk mengumpulkan biosampel. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh, mereka dikejutkan oleh kemunculan mobil tentara tadi. Rupanya tentara ini pun telah terinfeksi sehingga kekacauan tidak dapat dikendalikan lagi. Melihat hal ini, Jack segera merekam dan segera menelepon Charlie. Sayangnya, sejumlah tentara menangkap Jack dan mengambil ponselnya. Di waktu yang sama, pilot wanita tadi siap untuk menjatuhkan bom di kota Piedmont. Tetapi di lab para ilmuwan menyadari bahwa Andromeda dapat menyerap radiasi dan dengan pengoboman justru akan membuatnya semakin besar. Menyadari hal ini, Jeremy bergegas menghubungi Gedung Putih agar membatalkan pengoboman. Mendengar hal itu, Presiden segera memerintahkan untuk pembatalan dan pesan tersebut sampai ke sang pilot tepat pada waktunya. Namun ketika dia akan kembali tanpa diduga, tiba-tiba pesawatnya hilang kendali. Akibatnya pesawat beserta bom itu pun jatuh.
Akibat ledakan pesawat dan bom, akhirnya seluruh kota Piedmont, bahkan area di sekitarnya menjadi porak-poranda. Beruntung Jack dan sejumlah tentara yang berada di camp baik-baik saja. Untuk mengatasi isu global, maka Scott memerintahkan timnya untuk memberitahu bahwa salah satu pesawat mereka tidak berfungsi dan jatuh selama pengujian. Jeremy lantas memperdebatkan kejadian ini dengan Mencek karena mengira mereka telah dibohongi lagi. Namun saat memeriksa transmisi terakhir sang pilot, Charlene memastikan bahwa Andromeda yang telah bermutasi menyebabkan kerusakan dan sekarang dapat mengkonsumsi nilon. Menurutnya, Andromeda terbang bersama asap yang berasal dari kota, sehingga mencapai pesawat tersebut. Sedangkan para tentara yang terinfeksi di luar zona karantina membuktikan bahwa Andromeda telah bermutasi untuk dapat melakukan perjalanan pada mayat dan hewan. Ketika Presiden sedang melakukan konferensi pers, tiba-tiba Bitter dihubungi oleh Charlie yang menunjukkan video penembakan di camp dan memberitahu bahwa dirinya mendapatkan video tersebut dari Jack. Hanya saja Bitter berpura-pura telah mengetahui hal itu dan berjanji untuk menyelidikinya. Namun setelah itu Bitter menghubungi Ferus yang tengah berada di pesawat dan memerintahkannya untuk menyingkirkan Jack. Beberapa saat kemudian, Ferus menemui Jack di camp dan Ferus meminta Jack untuk menceritakan semua yang ia ketahui. Namun Jack terus menolak. Akhirnya Ferus menunjukkan sejumlah foto yang mereka dapat saat Jack membeli obat terlarang. Tetapi foto-foto ini tidak cukup kuat untuk membuat Jack mengungkapkan semuanya. Di waktu yang sama, sejumlah pesawat dikirim untuk menyemprotkan klorosin dari udara, sedangkan di darat para petugas menggunakan penyembur api untuk memusnahkan semua hewan yang telah terinfeksi. Hal ini dilakukan karena Andromeda dapat bergerak lebih cepat setiap dia mengalami mutasi. Di sisi lain, Jack kemudian dibawa pergi dari camp dengan menggunakan helikopter. Selang beberapa waktu, Ferus memasukkan tas ke dalam helikopter dan memberitahu kepada pengawal bahwa itu adalah milik Jack. Hal itu membuat Jack menjadi curiga, lantaran dia sama sekali tidak pernah membawa tas. Di dalam helikopter, Jack yang merasa ada hal yang tidak beres dengan tas itu, akhirnya mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan membuka apar dan menyerang penjaga. Asap dari apar ini memaksa pilot untuk mendarat. Jack menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Dan tak lama kemudian helikopter pun meledak. Ternyata dugaan Jack benar. Tas tadi berisi bom yang digunakan untuk menghabisi dirinya. Sedangkan di lab, para ilmuwan mengamati struktur Andromeda yang bermutasi. Jeremy dan C menyimpulkan bahwa Andromeda dapat berkomunikasi melalui bagian-bagian yang terpisah. Sementara itu, Ferus dan sejumlah tentara sampai di lokasi meledaknya helikopter, tapi mereka tidak menemukan Jack karena dia sudah terlebih dahulu pergi. Setelah memberitahukan hal itu kepada Bitter, maka Ferus memerintahkan beberapa tentara untuk mencari Jack. Di sisi lain, Angela yang sedang tertidur tiba-tiba mendapatkan mimpi kembali ke kota Piedmont. Di dalam mimpinya, dia melihat Kyle yang sedang bermain kartu dengan teman-temannya dan juga melihat bayi yang sedang digendong oleh ibunya. Kyle juga menceritakan tentang sakit mahnya, dan mimpi ini akhirnya memberikan jawaban kepada Angela. Setelah terbangun, dia kemudian menjelaskan kepada yang lain bahwa Sheriff, Kyle, dan si bayi menderita asidosis, atau dengan kata lain penumpukan asam dalam darah, yang berarti Andromeda hanya dapat hidup dalam kondisi pH tinggi. Jadi, untuk membunuh Andromeda, yaitu dengan menambahkan kadar asam. Hanya saja solusi ini akan membunuh manusia juga. Sementara itu, Bitter memperlihatkan sebuah video kepada Presiden mengenai sebuah kelompok yang melakukan kekerasan untuk mengambil alih tambang ventilasi termal. Jadi, sebenarnya Presiden sedang memperjuangkan industri baru yang kontroversi. Dan Jack akhirnya bertemu dengan Layla yang mengendarai mobil dengan panik. Karena hal itu, Jack bergegas mendatangi Layla. Tetapi Layla merasa takut dengan Jack, sehingga Jack mencoba menjelaskan hal yang telah dialaminya. Akhirnya Layla yang awalnya takut menjadi tenang. Di lab, para ilmuwan menemukan bahwa Andromeda berstruktur yang berkode biner, sehingga membuat mereka berpikir bahwa itu adalah pesan dari masa depan yang mengharapkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ada satu hal yang dimiliki oleh bumi tapi tidak mungkin ada di masa depan, yaitu sumber daya alam yang telah dihabiskan. Mereka kemudian menguraikan kode tersebut ke kode ASCII sehingga ditemukan angka 739528 dan kata Bacillus invernus. Bill mengetahui itu adalah bakteri yang hanya dapat ditemukan di laut yang dalam.
dan hanya dapat bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti pH yang sangat asam, dan bakteri itu juga tidak berbahaya bagi manusia dan memakan belerang dan ventilasi termal. Hal ini membuat mereka tersadar bahwa penambangan ventilasi termal yang dilakukan oleh presiden pasti telah menghancurkan semua bakteri, sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki Bacillus invernus di masa depan. Untuk mencegah serangan Andromeda, walaupun telah mengalami banyak mutasi, akan tetapi Andromeda tetap tidak dapat mengubah komposisi belerang. Jadi, Bacillus invernus adalah solusi sempurna untuk menghancurkan Andromeda. Kemudian para ilmuwan menghubungi presiden untuk meminta sampel dari ventilasi termal, dengan menjelaskan informasi yang telah mereka dapat. Akhirnya, presiden pun memberikan izin. Di saat yang bersamaan, para tentara yang sedang menjaga perbatasan tiba-tiba diserang oleh kawanan burung yang terinfeksi, sehingga menyebabkan tentara dan burung-burung yang telah mati jatuh ke dalam air dan mulai menyebarkan Andromeda melalui aliran sungai. Di sisi lain, Bitter yang tidak setuju dengan keputusan Scott secara diam-diam memerintahkan Ferus untuk menculik keluarga Charlene, sehingga suami dan anak-anaknya dibawa dan ditahan di bandara. Di lab, para ilmuwan melakukan eksperimen dan memastikan bahwa Bacillus invernus dapat membunuh Andromeda. Oleh karena itu, untuk mempercepat prosesnya, mereka mulai membunuh bakteri tersebut di tabung-tabung besar tempat pembiakan biologis. Beberapa saat kemudian, Charlene dihubungi oleh suaminya yang memberitahukan bahwa Ferus telah memberikan peringatan. Jika dia ingin melihat keluarganya lagi, maka dia harus mengambil dan menyembunyikan salah satu sampel dari Andromeda. Ketika Jeremy sedang menonton rekaman video pesawat tempur, dia mulai berasumsi bahwa Andromeda lebih pintar dari yang diduga. Jadi ada kemungkinan serangan itu sengaja dilakukan oleh Andromeda untuk memaksa terjadinya peledakan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan mereka sendiri. Oleh sebab itu, setiap sampel Andromeda yang ada di lab harus dimusnahkan agar dapat mencegah Andromeda untuk mengkomunikasikan pengujian mereka dan kembali beradaptasi. Mendengar hal ini, Charlene menawarkan diri untuk melakukan penghancuran. Namun tanpa mereka sadari, dia telah menyimpan salah satu sampelnya. Beberapa jam kemudian, Bacillus invernus telah siap. Menchik beserta pilotnya mendatangi lab untuk mengisi kontainer di helikopter dengan Bacillus invernus. Menchik dan anak buahnya kemudian mulai memasuki wilayah Piedmont dan mulai menyemprotkan bakteri Bacillus invernus tersebut. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba komputer di lab memberikan peringatan penghancuran diri karena ternyata komputer mendeteksi adanya kontaminasi akibat Charlene mencoba mengambil sampel Andromeda. Lampu yang berkedap-kedip ini memicu epilepsi fotosensitif. Si kembali kambuh sehingga menyebabkan dia secara tidak sengaja menghancurkan panel kontrol penghancuran diri di lab tersebut. Akibatnya untuk menghentikan alarm, mereka harus pergi ke lantai atas, tetapi Jeremy mendapati pintu yang telah tertutup, dan termasuk juga tempat penyimpanan Andromeda, di mana terlihat baju pelindung Charlene yang mulai rusak akibat dimakan oleh Andromeda. Karena lift juga tidak berfungsi, maka Jeremy dan Bill harus menghancurkan lubang pembuangan yang berada di atas air radioaktif dan segera memasukinya untuk memanjat. Setelah Si merasa lebih baik, maka Angela mengambil alih komputer, kemudian memberi arahan kepada Jeremy dan Bill untuk mengetahui kemana mereka harus mendaki. Di tengah usaha memanjat, tanpa sengaja pipa yang digunakan Bill tiba-tiba patah akibat serangan Andromeda. Beruntung Bill sempat memberikan name tag-nya kepada Jeremy yang merupakan kunci. Lalu sebuah benda membenturnya sehingga membuatnya terjatuh ke dalam kolam radioaktif. Menyadari bahwa mereka membutuhkan sidik jari Bill, akhirnya Si memutuskan masuk ke lubang pembuangan itu, kemudian turun dan menceburkan diri ke air radioaktif untuk mengambil ibu jari Bill. Setelah berhasil memotong ibu jari tersebut, Si langsung melemparkannya kepada Jeremy. Namun Si juga akhirnya tewas setelah menceburkan diri ke kolam radioaktif. Jeremy yang tidak ingin membuat pengorbanan temannya sia-sia, memutuskan untuk melanjutkan usaha mereka dengan bimbingan dari Angela. Akhirnya Jeremy berhasil mencapai lantai berikutnya. Namun sayangnya Jeremy terjatuh melalui ventilasi, sehingga menyebabkan kakinya cedera. Tetapi Jeremy tetap berusaha untuk bisa mencapai panel. Ketika waktu hanya tersisa 7 detik, Jeremy akhirnya berhasil menghentikan sistem penghancuran di lab. Hanya saja pasukan Menchik tidak bisa melihat mereka lantaran karena terlalu sibuk memperhatikan Andromeda yang musnah dimakan oleh bakteri Bacillus invernus. Beberapa hari kemudian, terlihat pemakaman Si dan Bill yang dianggap sebagai pahlawan dilaksanakan secara militer yang dihadiri langsung oleh presiden
Di tengah upacaranya, Jeremy meminta presiden untuk menutup proyek penambangan ventilasi thermal. Namun sang presiden menolak. Setelah upacara pemakaman selesai, Jack mewawancarai Jeremy. Merasa ada kesempatan, akhirnya Jeremy mencoba untuk mengungkapkan rasa kecewanya atas penolakan presiden tersebut dan menegaskan bahwa dia menentang proyek yang akan memusnahkan bakteri Bacillus invernus tersebut. Di waktu yang sama, Ferus menemui Manchek di mobil. Saat Ferus menanyakan mengenai sampel yang dicuri, tiba-tiba seorang tentara datang dan langsung menghabisi keduanya. Sementara itu, sampel Andromeda yang sebelumnya berhasil diambil oleh Cherlin dikirim ke stasiun luar angkasa yang mengorbit di bumi, di mana terlihat seorang astronot memasukkannya ke dalam wadah dengan nomor yang persis sama dengan kode yang telah diuraikan oleh para ilmuwan sebelumnya. Ternyata video itu dipantau oleh seorang pria yang memegang sebungkus rokok, dan diketahui kalau pria ini adalah Bitter yang merupakan dalang dari masalah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa itu adalah wadah dan satelit yang sama, yang nantinya akan berjalan melalui sebuah lubang dan jatuh ke bumi, sehingga memusnahkan penduduk kota Piedmont. Dan akhirnya film pun selesai.